Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilgaji Pangestu dari Prodi PGMI semester 3 kelas Prosus. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai saya yang berjudul Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jadi dalam esai saya itu ada dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama problemnya apa, kemudian solusinya bagaimana. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan problemnya atau masalahnya. Jadi permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat MI SD itu yang pertama adalah gurunya. Banyak sekali guru yang kurang atau bahkan belum memahami secara detail tentang materi pelajaran bahasa Indonesia tersebut. Kebanyakan guru yang belum memahami itu adalah guru pengganti. Ya, banyak sekali guru pengganti yang belum memahami, kemudian tiba-tiba suruh mengganti dan beliau belum paham tentang materinya. Yang selanjutnya adalah anak-anaknya atau murid-muridnya. Di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak atau murid-murid itu yang keseringan menonton sosmed, kemudian tidak difilter. Nah, itu menjadi problem anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mereka mengetahui bahasa asing atau bahasa gaul yang kemudian tidak difilter. Jadi mereka ketika diajar bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia itu akan sulit menerima. Kemudian selanjutnya adalah sarana dan prasarananya. Mungkin beberapa sekolah itu belum memiliki sarana dan prasarana atau bahkan media untuk memenuhi perlengkapan pembelajaran tersebut, seperti proyektor, LCD, atau bahkan kelasnya kurang memadai, mungkin belum secara bagus untuk melakukan metode tersebut. Jadi itu 3 permasalahan pokok pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat MSD. Kemudian selanjutnya adalah solusinya. Bagaimana sih supaya problem tersebut itu bisa dihapus atau bisa kita lewati atau kita selesaikan. Yang pertama adalah gurunya. Seorang guru tentunya harus memiliki sertifikat atau memiliki ijazah yang sesuai. Jika PGMI atau PGSD juga harus linear, juga harus sesuai. Jadi gurunya harus bisa dalam keadaan apapun, dalam pelajaran apapun. Kalau sudah memiliki ijazah atau sertifikat, maka guru harus bisa dalam pelajaran apapun itu, dalam tingkat sekolah dasar. Dan tentunya dalam bahasa Indonesia, guru tersebut harus menguasai secara penuh materinya. Kemudian bagaimana yang belum memiliki tersebut? Ya ikut kursus atau ikut mencari pengetahuan di luar sekolah itu. Yang selanjutnya adalah muridnya. Nah, kebanyakan murid itu ketika di rumah kurang pengawasan sama orang tuanya, kemudian terlena, kemudian di sekolah sulit untuk menerima pelajaran. Maka sebagai orang tua harus sering-sering mengontrol atau memfilter anaknya dalam melihat sosmed, karena sangat mempengaruhi pembelajaran anaknya nanti ketika di sekolah. Karena peran orang tua di rumah itu sangat penting untuk kepintaran atau kemudahan siswa dalam belajar di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Bagaimana sih supaya sarana dan prasarana itu dapat terpenuhi sesuai metode atau pembelajarannya. Nah, jadi sekolah-sekolah itu harus memiliki bekerja sama, ya. Mungkin bekerja sama dengan organisasi atau dengan lembaga-lembaga atau dengan bank atau mungkin yang lainnya, supaya sarana dan prasarana di sekolah itu terpenuhi, terutama sarana dan prasarana ketika proses pembelajaran berlangsung. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang penjelasan esai saya. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.